Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Saya Rifki Padi Siliwangi, selaku instruktur dari Divisi Mobile Development ITC 2021, ingin memberikan tutorial bagaimana menginstal text editor yang akan kita gunakan pada praktikum nantinya. Text editornya adalah Visual Studio Code. Bagaimana cara menginstalnya? Langsung saja ya teman-teman. Baik teman-teman, kemudian kita dapat mendownload Visual Studio Code di Google. Visual Studio Code dapat kita download secara gratis. Seperti ini ya teman-teman, tampilan webnya. Kemudian kita scroll ke bawah, dan di bagian sini kita dapat memilih dan menyesuaikan sesuai dengan sistem operasi dari device teman-teman. Jika teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, maka pilihlah Windows. Jika Linux, pilih Linux. Dan jika teman-teman menggunakan Mac, silakan pilih sistem operasi Mac. Nah, di sini bebas ya teman-teman mau menggunakan installer apa saja. Teman-teman dapat menggunakan user installer, system installer, ataupun zip. Nah, di sini disesuaikan ya teman-teman dengan kapasitas device teman-teman. Dan kebetulan saya sudah mendownload Visual Studio Code ini. Langsung saja kita install ya teman-teman. Untuk menginstal Visual Studio Code cukup mudah ya teman-teman. Ini kita pilih accept the agreement, kemudian kita next. Untuk direktorinya kita pilih C. Sebenarnya bebas ya teman-teman, tapi saran saya satu folder dengan nantinya ada footer dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian kita next. Untuk shortcutnya saya pilih atau saya biarkan dengan defaultnya Visual Studio Code. Kita next. Kemudian kita checklist semua ini teman-teman. Karena saya tidak ingin membuat icon Visual Studio Code pada desktop saya, maka bagian ini tidak saya checklist. Kemudian kita next, kemudian kita install. Kita tunggu ya teman-teman. Setelah terinstall, Visual Studio Code akan terbuka secara otomatis. Baik, kita finish. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilan dari Visual Studio Code sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya kita dapat menginstal extension yang akan kita gunakan nantinya. Buka Dart terlebih dahulu. Di Dart-nya ini kita install. Ini juga kita install. Ini juga. Ini juga. Dart getter setternya. Kemudian kita Dart exportnya juga kita install. Oke, kemudian kita install footer juga ya teman-teman. Kita pilih Flutter widget snippets-nya kita install. Fungsinya ini agar autocomplete coding ya teman-teman, seperti suggest gitu teman-teman. Oke, filter tree-nya juga, filter helper, kemudian filter snips juga. Ini filter files-nya juga. Oke, mungkin cukup teman-teman. Seperti itu ya teman-teman.
Baik teman-teman, selanjutnya kita perlu menginstal Flutter. Flutter sendiri merupakan SDK dari bahasa pemrograman Dart. Bahasa pemrograman Dart nantinya akan kita gunakan dalam praktik. Oke teman-teman, di sini terdapat pilihan seperti Visual Studio Code ya teman-teman. Silakan teman-teman menyesuaikan sistem operasi yang ada pada device teman-teman. Oke, karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya pilih Windows. Nah, di sini ada sistem requirement-nya ya teman-teman. Di sini itu OS-nya minimal Windows 7 ke atas ya teman-teman dan sudah 64 bit. Dan di space-nya itu buat router sendiri ada 1,64 GB. Nah, di sini belum include di space buat IDE atau tools-nya. Jadi, nantinya itu kita perlu menginstal extension yang lain yang ada pada Visual Studio Code yang support Flutter tentunya. Kemudian ada tools bawaan Flutter, ada dependensinya yaitu Windows PowerShell 5.0 atau Windows PowerShell versi 5.0 dan Git buat Windows-nya. Jadi Flutter-nya juga sudah support Git seperti terminal di Windows dan text editor lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian cara menginstalnya teman-teman cukup mengklik ini. Oke, di sini saya sudah mendownload ya teman-teman. Setelah Flutter-nya kita download, nah tampilannya seperti ini teman-teman. Defaultnya Flutter Windows seperti ini. Kemudian kita ekstrak saja. Oke, sebelum kita mengekstraknya, diharapkan kita sudah membuat folder Android di log disk C teman-teman seperti ini. Kita create new folder, terus ada folder di sini namanya Android. Kita buka aja, terus kita copy link yang di atas ini, baru kita ekstrak ke teman-teman ke file itu. Oke, kita ekstrak, kita paste di sini linknya tadi, kita ekstrak. Tunggu hingga selesai teman-teman. Jika ini dirasa berat, nanti akan saya skip. Baik teman-teman, setelah kita berhasil mengekstraknya, kita buka folder Android-nya pada log disk C. Oke, kita buka Flutter-nya, kita pilih bin. Kemudian link yang di atas ini kita copy lagi untuk dimasukkan ke environment. Teman-teman, kita cari environment ya. Environment-nya, kita edit. Kemudian pilih path. Oke, kebetulan di sini auto default ya teman-teman. Tetapi kita hapus saja, tidak masalah. Kita hapus di sini. Kemudian kita create new, kita paste di sini teman-teman. Seperti ini. Oke. Dan di bagian sistem variabelnya juga pilih path. Kemudian kita masukkan ulang aja nggak apa. Kita delete, kita new, kita inputkan, kemudian kita pilih oke. Seperti itu ya teman-teman. Flutter berhasil kita inputkan di environment. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita juga harus menginstal Java. Seperti ini ya teman-teman, bentuk webnya. Nah, linknya di sini ya teman-teman. Nanti CLI beserta link-link ini akan tertera pada model instalasi ya teman-teman. Nah, untuk link Java-nya sendiri seperti ini. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan sistem operasi, disesuaikan saja dengan device teman-teman. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya pilih download yang versi Windows. Baik, cara downloadnya cukup mengklik bagian sini teman-teman. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, kita lanjut proses instalasinya. Oke, seperti ini ya teman-teman, tampilan jika sudah di-download dari Java-nya sendiri. Cara installnya cukup mudah. Kita klik di sini 2 kali. Kita yes. Oke,
Oke, di sini dikarenakan saya sudah menginstal Java, maka saya akan mereinstall Java saya. Tidak masalah teman-teman, jika teman-teman belum menginstal sama sekali, tinggal yes atau next saja teman-teman. Di sini saya akan mencet yes. Oke, tunggu prosesnya, kemudian next. Nah, untuk file directory-nya kita biarkan saja sesuai default-nya di C. Baik, kita next. Baik, komplit ya teman-teman. Kita close saja. Kita cek apakah sudah terinstall Java. Baik, sudah ada ya teman-teman di sini. Jadi seperti itu teman-teman cara menginstal Java. Baik teman-teman, proses selanjutnya kita juga harus menginstal JDK. JDK sendiri berfungsi sebagai adapter dari Visual Studio Code nantinya ke Android ya teman-teman. Oke, saya ulangi link dan CLI yang tertera pada layar teman-teman nanti akan disertakan pada modul instalasi. Baik, untuk JDK sendiri versinya sudah saya simpan di sini. Kita copy dan kita find saja. Ini ya teman-teman. Ini yang 113 MB. Baik, seperti itu. Untuk mendownload JDK-nya cukup mudah, hanya klik ini saja teman-teman. Kebetulan saya sudah mendownload JDK. Nah, seperti ini teman-teman, ketika telah di-download, foldernya seperti ini. Oke. Baik teman-teman, setelah JDK kita juga harus menginstal Gradle. Gradle ini sebagai repositori dari dependensi project kita nanti. Baik teman-teman, Gradle sekarang sudah sampai versi 7 teman-teman yang terbaru. Untuk cara mendownloadnya cukup klik bagian sini saja teman-teman. Dan kebetulan saya juga sudah mendownload Gradle ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Setelah di-download, default foldernya seperti ini, ada Gradle versi 7.1. Oke. Setelah Gradle kita juga mendownload emulatornya. Emulatornya seperti ini, kita download dari GitHub. Dan linknya itu sudah saya cantumkan di sini ya teman-teman. Saya ulangi, link akan tertera pada modul instalasi. Baik, cara menginstalnya atau cara mendownloadnya cukup mudah teman-teman. Kita scroll hingga bawah dan di sini sama ya teman-teman, ada beberapa pilihan option. Jika device teman-teman menggunakan sistem operasi Linux, pilih yang versi Linux ya teman-teman. Jika macOS, pilih yang macOS. Baik, dikarenakan saya di sini menggunakan Windows, maka saya pilih yang versi Windows teman-teman. Baik, untuk menginstalnya cukup mudah, hanya klik sini saja. Dan kebetulan saya juga sudah mendownload. Seperti ini teman-teman. Setelah kita mendownload, nantinya akan seperti ini defaultnya. Oke, setelah itu ada komponen yang terakhir teman-teman. Nah, di sini itu kita mendownload SDK Android-nya teman-teman, karena kita tidak menggunakan Android Studio. Tetapi kita juga diharuskan menginstal SDK-nya teman-teman. Baik, di sini ya teman-teman. Nah, untuk download SDK ini hanya buka webnya saja, kemudian akan auto download teman-teman. Kita tunggu. Nah, auto download ya teman-teman. Dikarenakan saya sudah mendownload SDK ini, maka akan saya pause saja. Baik teman-teman,
Ketika sudah di-download, SDK itu akan berdefault seperti ini foldernya teman-teman. Tools R26.1.1 ini teman-teman. Oke. Baik teman-teman, setelah kita berhasil mendownload semua komponen-komponen yang dibutuhkan, proses selanjutnya yaitu kita mengekstrak semua komponen ini ke dalam folder Android yang berada di log disk C, teman-teman. Oke, kita ekstrak. Dalam folder ini, teman-teman, log disk C Android. Kita taruh di sini. Baik, toolsnya juga. Oke saja, tadi sudah kita copy link di atas ini. Kita copy dulu teman-teman, seperti ini. Di folder di sini, ekstrak. Oke, srpi-nya juga. Kita hapus saja link yang tadi. Kemudian yang terakhir ada JDK di sini karena filter sudah kita ekstrak di awal. Oke, baik teman-teman, setelah selesai semuanya, kita ekstrak ke log disk C folder Android tadi. Proses selanjutnya kita harus merename komponen-komponen ini agar terlihat lebih mudah aja teman-teman, terlihat lebih rapi. Sebelumnya kita buat folder baru dulu dengan nama strcpy. Folder yang file-file yang di luar ini kita masukkan ke dalam folder tersebut. Baik, yang perlu kita ganti adalah yang pertama Gradle. Kita ubah menjadi Gradle saja. JDK ini menjadi SDK. JDK ini menjadi Open JDK, mohon maaf. Kemudian tools ini menjadi SDK. Baik teman-teman, setelah kita mengekstrak semua komponen-komponen yang dibutuhkan pada folder Android, selanjutnya kita melihat ya teman-teman, pada environment teman-teman, ketikkan saja, kita cari environment seperti ini. Oke, apakah sudah masuk pada environment-nya teman-teman? Oke, seperti ini teman-teman, kita sesuaikan. Jika ada yang double seperti ini, dihapus saja, tidak masalah. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sudah terinputkan pada environment-nya, auto input. Jika belum, silakan inputkan manual ya teman-teman, seperti ini. Kita hapus yang ini, Android srpy, kita delete teman-teman. Terus kita buka ke sini srpy, kita kopikan link di atas ini, kemudian kita kembali ke environment, kemudian kita pilih new, kemudian kita paste di sini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita oke saja. Baik, sudah selesai semua. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan CLI ya teman-teman, CLI yang ada pada modul instalasi nantinya. Kemudian kita buka command prompt teman-teman. Maka ini adalah penginstalan teman-teman dari hasil ekstrak tadi teman-teman. Langkahnya cukup mudah teman-teman. Kita hanya copy paste saja teman-teman dari CLI ke command prompt-nya. Kita tunggu ya teman-teman. Jika dirasa cukup lama, nanti saya akan percepat video pada bagian ini.
Oke, sudah selesai semua teman-teman. Kemudian kita ls teman-teman agar menghapus semua li-nya ini yang barusan kita inputkan. Kemudian kita cek teman-teman versi Java kita. Apakah sudah terinstall? Benar terinstall. Baik, sudah ya teman-teman di sini. Selanjutnya kita masuk ke SDK Manager. Seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita copy CLI ini teman-teman. Nah, kita ada seperti ini teman-teman. Silakan pencet yes saja teman-teman untuk mengaccept. Yang ini juga ya teman-teman. Enter. Nah, pilih ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga perlu menginstal CLI yang ini ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga harus menginstal CLI yang ini ya teman-teman. Ini. Mohon maaf apabila ada suara-suara berisik kendaraan ya teman-teman, karena tempat tinggal saya di pinggir jalan, jadi agak terganggu. Karena tadi ada kesalahan, kita download ulang teman-teman bagian SDK Android-nya ini. Baik teman-teman, selanjutnya yang ini juga ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman apabila ada sedikit gangguan dari suara kendaraan karena tempat tinggal saya di samping jalan ya teman-teman, di pinggir jalan. Kemudian ada ini teman-teman. Oke, kita pencet Y saja. Y lagi, Y lagi, Y lagi. Sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita hapus saja dengan fungsi TLS. Kemudian kita cek dengan fungsi dokter seperti ini teman-teman. Filter dokter. Baik teman-teman, ada satu yang perlu kita install kembali atau run. Ini ya teman-teman, ada fungsi di sini. Fungsinya itu Flutter Doctor Android License ini. Kita copy aja teman-teman. Kita copy di sini. Kita copy, kemudian kita paste. Ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kita Y. Accept. Kemudian kita ls kembali. Kemudian kita cek lagi. Oke, seperti itu teman-teman, sudah berhasil terinstall semua Visual Studio Code-nya beserta komponen-komponennya, kecuali Android Studio karena memang kita tidak menginstalnya. Oke, mungkin tutorial cukup sekian. Apabila masih banyak kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, atau bisa ditanyakan waktu nanti pra ITC teman-teman, atau bisa chat di grup atau chat pribadi saya juga tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya harap lancar dalam penginstalannya. Dan kemungkinan nanti yang agak sulit itu pada command prompt-nya ya teman-teman, dan environment-nya banyak salah. Mungkin teman-teman bakalnya di situ. Oke teman-teman, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.